wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan komponen-komponen kepala silinder dan komponen lainnya. Di sini ini tempat mekanisme katup dan komponen lainnya bekerja. Ya, ini namanya kepala silinder, satu komponen kepala silinder. Di sini terdapat termostat. Yang ini namanya pegas katup. Ya, nih ada 8 pegas katup. Dan bila dilihat bawahnya, nah ini ada katupnya. Yang diameternya besar itu katup isap, dan yang diameter kecil itu katup buang. Ya. Sekarang kita akan coba bongkar salah satu komponen katup ini. Nah, ini pertama lepas dulu pinnya. Pin ini berfungsi untuk menahan pegas katup agar tidak keluar. Ya. Kita ambil pegas katupnya. Nah, dorong batang katupnya. Nah, ini adalah klep buang. Sealnya juga, seal ini berfungsi untuk mencegah oli masuk ke ruang bakar. Ini namanya batang katup. Di sini ada batangnya. Ini yang mengkilat ini tempat gesekannya di dudukannya. Ada beberapa periksaan dan beberapa pengukuran di sini. Yang pertama, diameter batang katupnya, dan yang kedua ada panjang pegas katupnya. Sekarang kita akan coba mengukur diameter batang katup. Kita bisa menggunakan alat mikrometroskop atau jangka sorong. Namun untuk hasil yang lebih teliti, akan lebih baik bila kita menggunakan mikrometroskop. Ukur di bagian yang mengkilap, karena itu bagian yang bergesekan. Sekarang kita akan coba mengukur panjang pegas katup. Panjang pegas katup bisa kita ukur seperti ini, ya, menggunakan gigi yang di bawah jangka sorong, atau bisa juga seperti ini menggunakan kedalaman. Ya, ingat di bagian sini, jangan mengukur di bagian sini. Setelah dapat terkunci, itu tadi cara mengukur panjang pegas katup dan diameter batang katup. Selain mengukur diameternya,
Di sini juga dilakukan pemeriksaan visual. Yang pertama kepala katupnya. Kepala katup ini di bagian sini lihat, itu tidak boleh runcing, ya. Dan di bagian sini juga tidak boleh ada cokan. Di sini harus rata. Kita akan coba mengukur langsung pada dudukannya. Nah, kalian dengar bunyinya? Nah, itu tandanya masih bagus, ya. Digoyang-goyangin juga tidak ada goyangan, berarti masih bagus. Dan ketika ditekan, kepala katup ini tidak menjorok ke dalam dudukan kepalanya, berarti itu masih bagus. Nah, apabila menjorok seperti ini nih, nah nih kepala katup lebih dalam daripada dudukannya, itu berarti sudah jelek, ya. Itulah pemeriksaan visualnya. Batang katup juga diperiksa, apakah dia masih lurus atau sudah bengkok. Kalau yang lainnya bagus tapi batangnya bengkok, itu berarti sudah jelek, harus diganti, ya. Nah, ini pin yang tadi kita lepas. Ini tutupnya, tutup pegas. Ini pegasnya, dan ini katupnya. Kalau diukur, kalau disotin kayak gini nih. Ya, tuh. Seperti ini kurang lebih. Oke, sekarang kita akan coba memasang lagi. Pasang dulu katupnya. Pegasnya. Tutupnya. Baru sealnya. Untuk memasang seal, kita pakai alat yang tadi. Seal. Untuk memasang pin, maksud saya pin. Tekan hingga kira-kira pin bisa masuk. Silakan cari tempat yang nyaman buat kalian. Setelah masuk, kendorkan lagi. Nah, selesai. Itu tadi pembongkaran katup dari tempatnya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mulai masuk ke bagian fanshaft. Di sini ini
camshaft pada mesin Toyota 4K ya. Ini cam buang, cam hisap, cam buang, cam hisap, cam buang ya. Untuk mengetahui ini cam hisap atau cam buang, pertama lihat nih, ini ada patokannya nih. Nah ini ya, ini patokannya. Baut ini menunjukkan bahwa di sini ada cam masuk dan buang pada silinder 1 ya. Silinder 1. Dan di silinder 1, di kepala silindernya lebih tepatnya, di sini mendorong bagian katup buang. Karena mendorong bagian katup buang berarti sini disebutnya cam buang ya. Nah, bagian tengah ini cam untuk memompa bahan bakar ya. Untuk mendorong pompa bahan bakar supaya pompa bahan bakar itu bisa mendorong bensin hingga masuk ke karburator. Dan ini gear ini terhubung ke poros distributor ya. Dan kita akan mulai mengukur run out atau keolengan camshaft. Di sini ada 4 bagian yang perlu diukur keolengannya. Di sini 1, 2, 3, dan 4 ya, 4 bagian. Sebelum diukur, lebih baik bila kita membersihkannya dan mengolesinya dengan oli. Supaya kita mudah dalam melakukan pengukuran dan kotoran-kotoran tidak menempel, karena itu bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Empat bagian diolesi. Keempat bagian yang kita ukur ini, ini adalah nanti menyatu pada dudukannya di blok silinder. Ya, oleh karena itu ini tidak boleh oleng. Bila ini oleng, maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya cam. Ya, logikanya seperti itu. Ya, sekarang kita akan mulai coba mengukur. Bagian pertama dulu. Untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat, kita akan mulai mengukur pada bagian pertama ini, ya, keolengannya. Angka lebih baiknya bila kita di sini ada selektor yang kecil nih, angka 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kita buat sampai selektor kecil itu menunjuk angka 1, menunjuk ke angka 1, supaya kita mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ya, sudah. Lalu selektor ini juga diukur ke 0. Lihat di mana jarum berhenti. Tidak pas dengan 0 kan? Kita paskan dengan 0. Nah, di sini tadi. Nah, pas. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Setelah siap, kita putarkan perlahan-lahan. Ya, putarkan 1 kali putaran. Buat patokannya, misalnya ini patokannya nih. Ini di sini, cam ini menuju ke atas, cam hisap ini. Maka nanti juga harus ke sini lagi, bertemu lagi di titik ini. Putar perlahan. Perhatikan pergerakan jarum yang paling besar. Ya, jarum mulai bergerak.
Nah, ya, berapa hasilnya? Jarum ternyata bergerak 1 kali menuju ke arah garis, bergerak ke 1 garis. Ini berarti hasilnya 0,01. Bagaimana kita bisa tahu 0,01? Karena setiap 1 garis ini yang hitam ini itu menunjukkan angka 0,01, 0,01, 0,02, yang tengah ini 0,05, dan bila satu ke sini, ini ke angka 10, itu berarti 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, sampai bertemu sini lagi, itu baru nanti naik sininya, naik 2. Berarti tadi berdasarkan hasil yang kita, berdasarkan pengukuran yang kita lakukan, berarti didapat kesimpulan bahwa keolengan sisi yang ini itu 0,01. Berarti masih baik ya, karena limit keolengan camshaft itu 0,06 mm. Apabila lebih dari 0,06 mm berarti jelek, sedangkan ini 0,01 masih bagus. Oke, sekarang kita mundur. Untuk pengukuran yang sebelah sini dan sebelah sini itu sama seperti langkah sebelumnya ya. Ingat patokannya, diukurnya sama kayak tadi, 1 kali putaran, dan dilihat hasilnya berapa ya. Oke. Setelah kita melakukan pengukuran keolengan, sekarang kita akan mulai mengukur tonjolan camshaft. Ya. Tingginya camshaft ini ada standarnya. Ya, kita akan melakukan pengukuran tinggi tonjolan cam buang dulu. Sebenarnya kita bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur ini, tapi lebih teliti bila kita melakukan pengukuran ini dengan menggunakan micrometer screw. Putar hingga bunyi klek-klek. Nah, standar katup buang 36,369 sampai 36,469. Sekarang kita akan mulai pengukuran ke katup hisapnya. Untuk katup hisap ini standarnya 36,469 sampai 36,569 mm. Ya. Penukar lagi, sama caranya seperti tadi. Lihat. Nah, di sini tertera 36,52,5 berarti. Ya. 36,525. Kita melakukan pemeriksaan visualnya. Pemeriksaan visualnya bisa dilihat dari sini, lihat. Di sini sudah karatan. Nah, ini tidak baik ya. Juga sudah aus. Nah, ini akan mengurangi performa kerjanya ya. Ini berarti dilihat dari visual, ini camnya sudah jelek ya, harus diganti seperti itu. Itu untuk pemeriksaan visualnya. Nah, itu saja kurang lebih pemeriksaan visual, baik pengukuran maupun pemeriksaan secara penglihatan dan perabaan. Semoga mudah dipahami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.